Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Ya, kita boleh ada sampai hari ini pun semua karena kemurahan Tuhan. Saudara, kembali kita boleh buka Alkitab kita. Kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari saudaraku. Kalau dalam minggu kemarin kita boleh belajar, ada beberapa barang yang berharga yang tidak boleh kita sepelekan. Ada beberapa barang berharga yang tidak boleh kita lalaikan ataupun kita anggap remeh ataupun anggap enteng atas beberapa harga ataupun barang-barang yang berharga yang boleh dipercayakan Tuhan bagi kita. Contohnya seperti Yehuda. Itu kemarin ya, dalam minggu yang lalu ya. Masih ingat saudaraku? Ada 3 poin barang berharga itu. Saudara masih ingat? Barang yang pertama yang berharga itu ialah cap materai. Saya sudah terangkan, saya nggak terangkan lagi sekarang. Yang kedua adalah kalung. Yang ketiga adalah tongkat. Di dalam semuanya itu yang paling berharga itu adalah tongkat. Sebab sekalipun kita punya kalung, kalau kita lemah tidak bisa berjalan, kita sangat membutuhkan tongkat. Haleluya. Sekalipun ada cap materai, tetapi kita juga butuhkan tongkat. Dalam semuanya itu, tongkat itu sangat penting, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Kemarin kita mulai belajar dalam Zakaria pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Karena tongkat itu berbicara penggembalaan. Dan tongkat itu dikatakan ada 2 fungsi di sana. Tongkat, ada 1 tongkat dikatakan tongkat ikatan, dan juga yang kedua tongkat kemurahan. Di manakah kita menemukan tongkat itu? Di manakah kita menemukan kemurahan dan ikatan itu? Itu di dalam tongkat ataupun di dalam penggembalaan, saudara. Jadi saudara bersyukur, kita ada dalam penggembalaan. Haleluya. Di mana Yesus sebagai gembala agung bagi kita. Itu sebabnya ya, kita boleh lihat dulu saudara, kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang kedua, Injil Matius pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kenapa dikatakan penggembalaan itu sangat perlu, tongkat itu sangat perlu? Sebab salah satunya cara ataupun sistemnya Tuhan untuk membawa umatnya masuk kepada rencana Tuhan adalah lewat penggembalaan. Hanya lewat penggembalaan. Ya. Jadi Tuhan boleh menuntun umatnya itu lewat penggembalaan, saudara. Kalau kita perhatikan baik dalam perjanjian baru, baik dalam perjanjian lama. Kalau dalam perjanjian lama umat Israel itu digembalakan oleh Allah. Tetapi perhatikan, dalam penggembalaan itu umat Israel itu sebelum masuk ke penggembalaan itu, dan untuk masuk kepada penggembalaan terlebih dahulu mereka ditindas. Di mana? Di mana mereka ditindas? Jadi firman Tuhan berkata dalam kitab Mazmur, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Haleluya. Pernah saudara baca itu? Mazmur berapa itu? 119 ya? 71 ya? Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Saudara dan saya harus siapkan dirimu untuk ditindas demi kebenaran. Kalau mau saudara dituntun dalam penggembalaan. 1 kawanan dan 1 gembala. Saya orangnya tegas, saudara. Maaf kalau saudara tersinggung kalau saya ngomong. Tapi saya ngomong itu sesuai dengan firman, bukan dengan kekuatan saya. Perhatikan di situ dalam Matius pasal yang kedua. Saudara dapat? Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Mari kita sama-sama baca dulu. Kalau saudara sudah dapat, mari kita sama baca 1-2 ya. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda.
Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Allah sendiri gembala yang menggembalakan umat Israel. Perhatikan di situ, saudara. Jadi penggembalaan itu adalah sistem, ataupun itu juga adalah sistem dari kerajaan Allah, ataupun sistem dari kerajaan sorga. Karena Yesus datang ke dunia, itu ditentukan menjadi seorang pemimpin yang menggembalakan. Jadi Yesus datang untuk menggembalakan umatnya Israel, saudara, adalah Israel rohani. Haleluya. Terus kita lihat dulu perkembangannya dalam Yohanes pasal yang ke-21. Selanjutnya, coba Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang kita sedikit saja di situ ya, sebenarnya itu agak panjang, cuman kita baca ayat 17 saja sama-sama, saudara. Ayat 17 saja. 1, 2 ya. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu yang engkau tahu, bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan, saudara. Yang pertama, Allah mengutus Yesus untuk menggembalakan umat Tuhan. Yang kedua, Yesus juga mengutus siapa? Murid. Itulah Petrus. Untuk berapa kali dia ngomong? 3 kali. Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan, saudara. Satu tanda bukti kita hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan, itu karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena uang, bukan karena sesuatu. Haleluya. Kalaupun ada hamba Tuhan karena uang, itu salah motivasi, saudara. Semua orang-orang benar yang mau melayani Tuhan, itu tanda bahwasanya dia mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Selanjutnya coba kita lihat dalam Kisah Rasul. Ya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 28. Ini saya mau kita bergantian membacanya, saudara. Kita sama-sama diberkati. Ayat yang ke-17 ya, sampai ayat yang ke-28 saja. Dapat, saudara? Kita perhatikan di situ perikopnya di sana, perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Saya baca ayat 17, Bapak Saudara boleh baca ayat yang ke-18. Nanti ayat 28 kita kembali bersama. Saya mulai. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam segala pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh demikian aku tidak pernah melahirkan apa yang berguna bagi kamu. Semua kebaikan dan kewajaran kepada kamu, baik di mukamu maupun dalam kumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi dan aku tidak tahu apa yang terjadi sesudah di sini. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukannya waktu sedikit pun, asal saja ada mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan tugas Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab
Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Sama-sama. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Ada 3 tingkatan di sana, saudara, kita perhatikan. Allah mengutus Yesus untuk menggembalakan umatnya. Yesus mengutus Petrus ataupun murid-murid untuk menggembalakan umatnya. Dan Paulus sebagai rasul dan penginjil mengutus juga para penatua-penatua di Efesus untuk menggembalakan umatnya. Jadi penggembalaan itu adalah sistem kerajaan Allah. Jadi barang siapa orang-orang percaya kepada Yesus harus siap digembalakan. Haleluya. Untuk mengikuti sistem kerajaan Allah. Kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, ikuti sistemnya, saudara. Kalau saya perhatikan di sana, ya, luar biasa sekali bagaimana Paulus, ya, mengutus para penatua di Efesus. Kenapa dia mengutus mereka? Karena itulah mereka terakhir sekali berjumpa, bertemu, itu perpisahan, saudara. Jadi kalau pada saat itu para gembala itu dikatakan sebagai penatua jemaat. Itu adalah gembala yang diberikan kesempatan, diberikan tugas oleh Paulus kepada para penatua di Efesus. Itu dalam konteksnya firman Tuhan ini, saudara. Terus saudara dikasih Tuhan, kita mau bertanya, mungkin kita bertanya, kenapa harus tergembala? Banyak kan orang Kristen tidak tergembala. Dia sesuka maunya, mau ibadah kemana juga. Mau sebentar dia ke karismatik, dia dibaptis. Entar pergi lagi dia ke gereja tradisi. Gereja lamanya juga boleh. Mau pergi dia ke gereja yang lain juga boleh. Itu bukan orang yang tergembala, saudara. Itu adalah orang yang sesuka hatinya. Tetapi sistem kerajaan Allah sebagai orang-orang percaya harus digembalakan. Haleluya. Karena itu adalah sistem kerajaan Allah. Perhatikan di situ, saudara. Saya boleh katakan di sini, kenapa umat Tuhan harus digembalakan? Itu perlu, saudara perhatikan ya. Kenapa umat Tuhan harus digembalakan? Tidak sesuka maunya. Dan boy lomo-lomo nak. Bahasa ko lomo-lomo di Tuhan. Perlu kita perhatikan. Ada beberapa poin yang boleh kita perhatikan hari ini. Ada 3 poin, saudara. Saya boleh bagi-bagi kita. Kenapa umat Tuhan ataupun kenapa domba itu harus digembalakan? Yang pertama, kenapa domba harus digembalakan? Coba kita lihat dalam Yehezkiel. Dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-34. Yehezkiel pasal yang ke-34. Kita perhatikan, saudara. Ini di sini kita boleh perhatikan Tuhan gembala Israel yang baik melawan gembala-gembala yang jahat. Tapi kita tidak usah baca semua, saudara. Kita ambil intinya saja. Dalam ayat yang ke-11 saja sampai ayat yang ke-16. Kita bergantian kembali, saudara. Kita baca mulai dari ayat yang 11 sampai ayat yang ke-16. Nanti ayat 16 kita bersama. Saya baca 11, saudara baca 12. Sudah dapat, saudaraku? Saya baca, sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang gurun mereka yang tinggal di segala tempat
sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sama-sama. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang, yang luka akan ku balut, yang sakit akan ku kuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan ku lindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana semestinya. Perhatikan saudara, saya mau kasih satu tiga poin tadi. Yang pertama, ya ini tentang penggembalaan. Kenapa domba harus digembalakan? Kenapa umat Tuhan, saudara desa harus digembalakan? Yang pertama, karena domba itu lemah. Sama-sama katakan, karena Domba itu lemah. saudara pernah merasa engkau kuat? Saudara pernah merasa engkau hebat? Engkau menipu dirimu sendiri. Kenapa domba itu harus digembalakan? Kenapa umat Tuhan harus digembalakan? Karena domba itu, umat Tuhan itu orangnya lemah. Domba itu pun lemah. Kenapa saya katakan? Domba nggak bisa makan dan dia ambil sendiri. Halo, perhatikan ke saya. Domba tidak bisa makan ambil sendiri kecuali kalau kambing itu gambaran anak Tuhan yang sesuka maunya. Tidak bisa diatur. Gembalanya buat di sini mah, dia nggak bosan di sini, dia pergi ke sana, dia cari ke sana, mau ke kandang orang juga, dia terjang semuanya. Tetapi domba nggak demikian, saudara. Ketika seorang gembala membuat dia di satu padang rumput, sekalipun padang rumput itu tidak hijau, domba itu tetap bertahan sampai gembalanya memindahkan dia ke satu tempat yang lain. Itulah domba. Apa bedanya domba dengan kambing? Apa perbedaannya? Halo? Sudah pernah lihat perbedaannya? Apa salah satunya? Tanduknya. Tanduknya bagaimana? Kalau tanduknya domba berputar dan arah ke bawah. Kalau kambing, tanduk kau nanti. Domba itu lebih lemah daripada kambing. Makanya sering sekali domba menjadi sasaran serigala, karena dia lemah. Nanti kita bahas itu juga. Perhatikan tadi di sana. Di manakah Tuhan menggembalakan mereka? Ayat yang ke berapa tadi? Keempat, ayat yang ke-13. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di mana? Kenapa dikatakan di atas gunung? Halo? Loh, saudara perhatikan dulu sini. Kenapa dikatakan di atas gunung mereka harus digembalakan? Gunung berbicara apa? Mari naik, Yesaya pasal 2, masih ingat? Ke gunung Tuhan mencari firman-Nya, agar Tuhan mengajar kita tentang jalan-jalannya. Haleluya. Karena di gunung itulah ada firman. Gunung berbicara pengajaran dalam penggembalaan. Itu berbicara, saudara, pengajaran yang sudah naik lebih tinggi, saudara. Dikatakan kenapa dia ada di alur-alur? Karena di alur-alur banyak apa? Di gunung banyak rumput, di alur banyak rumput, dan air itu berbicara firman. Terus dikatakan apa? Coba bantu dulu saya, ayat ke-14. Ayo baca dulu, Derlina, ayo. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Terus. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, Ya. disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur mencari makanannya di atas gunung-gunung Israel. Karena di sana banyak rumput
Jadi seorang gembala, hamba Tuhan harus juga mencari firman. Haleluya. Kalau zaman dulu saudara, itu selalu ada fellowship. Setelah COVID semuanya pada hilang. Kenapa? Karena berhenti semua kegiatan itu. Tidak bisa ada perkumpulan, tidak bisa ada kerumunan. Kalau dulu hamba-hamba Tuhan selalu berfellowship. Kenapa? Karena mereka pun harus digembalakan. Gembala pun harus digembalakan. Jadi di hadapan Tuhan semua saudara saya adalah domba. Dombanya Tuhan. Bukan saja saya memberi makan kepada domba, tapi saya pun domba harus diberi makan. Tergantung sumbernya dari mana. Halo? Tergantung sumbernya dari mana. Kalau gembalanya makan dari makanan yang kotor, nah gembalanya pun pasti kasih dombanya juga makanan yang kotor. Di sana di atas gunung-gunung Israel, di sanalah ku gembalakan mereka. Supaya mereka berbaring dengan tenang. Saudara, apa artinya berbaring? Itu berbicara istirahat tenang. Karena di dalam penggembalaanlah kita menerima firman. Karena di dalam penggembalaan kita, hati kita, iman kita, jiwa kita bisa merasa tenang. Asal kita mau dituntun dalam penggembalaan itu. Kecuali kalau saudara tidak mau dituntun, hatimu berontak. Hati-hati, saudara. Coba kita lihat, coba baca kembali ayat yang ke-15. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, Iya. dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kenapa Allah berbicara demikian? Itu dia berbicara kepada gembala-gembala yang jahat, yang menggembalakan dirinya sendiri. Ketika datang serigala, dia lari, saudara. Dia tidak bertanggung jawab kepada domba yang digembalakannya. Makanya dia katakan, aku sendiri yang menggembalakan umatku ini. Kenapa? Karena domba itu lemah. Jadi gembalanya harus kuat. Haleluya. Molo gale do dombana gale musi gembalana sama-sama gale, sama-sama yalang serigala. Coba ayat yang ke-16. Kita kembali sama-sama dulu ya, biar kita diberkati bersama saudara. 1, 2 ya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Saudara termasuk domba yang bagaimana di sini? Apakah saudara termasuk domba yang terluka? Ketika kau terluka di penggembalaan, ada juga saatnya kau dibalut. Tapi saatnya luka itu ditambah dulu sebelum engkau dibalut, supaya kau mengerti apa yang namanya luka dan apa yang namanya dibalut. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena saya pun sudah alami itu. Saya terluka 18 tahun, saya kepahitan, saudara. Tapi besar kasih karunia Tuhan. Lewat hubungan saya dengan Tuhan dan doa daripada hamba-hamba Tuhan, saya dibebaskan dari luka kepahitan itu. Tekanan demi tekanan, tindasan demi tindasan, baik dalam penggembalaan, saya pun alami itu. Ini hambanya Rosdi, teman saya. Sering sekali saya mencucurkan air mata karena gembala. Saya lebih ditekan daripada hambanya Rosdi. Tanya dia. Saya lebih banyak ditekan. Kenapa? Saya merasa saya ini kok dibedakan ya. Saya tertindas, saya tertekan, saya banyak sekali mendapat pekerjaan ini segala macam, saya banyak menuntut. Itu membuat saya kepahitan dan marah dalam hati saya. Tetapi setelah kami berpisah, saudara, itu menjadi penyesalan bagi saya. Kenapa? Bapak gembala saya itu menangis. Tahu nggak kau, kenapa aku buat kau seperti itu? Kau sakit hati sama bapak kan? Saya nangis, iya pak, begini, apa kok? Saya terangkan semua, saya bongkar di situ. Karena bapak lebih mengasihi. Bapak tidak mau kau gagal. Bapak mau kau berhasil dimanapun nanti kau melayani. Karena bapak sangat mengasihimu. Berarti tindasan, berarti setiap tekanan yang ada,
diizinkan Tuhan ada dalam hidup kita, berarti karena Tuhan dan hambanya sangat mengasihi kita. Amin. Jangan saudara, saya dulu merasa dia nggak mengasihi saya karena saya selalu ditekan, saya selalu seperti itu ya. Saya salah persepsi dulunya. Saya perhatikan bagaimana umat Israel. Kenapa umat Israel itu tertindas? Karena Tuhan mengasihi umat Israel. Begitu juga saudara dan saya. Kadang kita mengalami tindasan, kadang kita mengalami ketidakadilan, kadang kita mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan hati kita. Perhatikan, itu tandanya karena Tuhan sedang mengasihimu. Katakan amin. Lihat kiri kanan. Apakah Tuhan mengasihimu? Katakan dulu. Siapkan dirimu ditindas. Haleluya. Perhatikan dulu saudara. Ini saya dapat waktu dalam penyembahan tadi. Kenapa Hagar itu diperhatikan Tuhan? Halo. Pantaskah di tengah-tengah umat Israel seorang budak diperhatikan? Pantas nggak? Tetapi Hagar diperhatikan karena apa? Hagar mengalami tindasan daripada dia menangis. Lebih baiklah aku mati karena tertindas. Apa kata Tuhan? Jangan menangis. Bawalah anakmu kasih minum. Karena aku akan mengangkat menjadi satu bangsa yang besar. Tuhan tidak punya rencana seperti itu. Ditindas supaya dia mati. Bukan. Tuhan izinkan dia ditindas karena dia anaknya mau dipakai menjadi satu bangsa yang besar. Saudara mau dipakai Tuhan? Mau berkenan kepada Tuhan? Siapkan dirimu saudara menghadapi itu. Satu saat kau lihat hasilnya. Itu ada di dalam penggembalaan. Memang itu kita tidak temukan ketika kita sesuka mau gua, nggak bisa saudara. Harus ada yang menggembalakan, yang mengarahkan dan memperhatikan kita. Dikatakan tadi di situ, yang hilang akan kucari. Itu seorang gembala, yang hilang akan kucari, terus makanya dia lemah. Perhatikan dulu. Kenapa domba itu digembalakan? Karena dia lemah, dia tidak tahu. Kadang dia bisa tersesat. Karena dia jalan ke sana sukanya. Loh, itu sudah tersesat, nggak jalannya lagi. Siapa yang tugasnya mengambil itu? Mencari itu. Karena bukan beda loh yang tersesat dengan yang berjalan sesuka maunya. Kalau domba tidak berjalan sesuka maunya, dia tersesat. Domba itu lemah. Jadi dia kadang tidak tahu jalan. Makanya dia harus digembalakan, diarahkan, ditunjukkan. Jangan ke situ, jangan ke sini kata gembala. Ini anak, di sini kau. Artinya domba itu pun harus siap dituntut, domba itu pun harus siap diatur, dia pun harus siap diarahkan. Itu ada di penggembalaan, saudara. Jangan saudara kira enak menjadi seorang gembala. Makanya saya gak suka dulu jadi gembala. Kalau saya bisa jadi gembala sampai hari ini, bukan karena saya mau. Maaf, semalam saya bersaksi kepada ada 3 orang tim survei fasilitator kita. Mereka termenung, saudara, mendengar saya. Mereka melihat ini heran. Puji Tuhan, ini ternyata pelayanan ibu. Mereka manggil saya beda, ibu. Beda dengan yang lain. Saya nggak suruh mereka panggil saya ibu. Mereka saja yang bilang, ibu. Dan saya langsung diperkenalkan mereka sama ibu pendeta ini, ibu pendeta Gloria buat doa kita. Mereka yang tunjuk saya. Seperti itu. Jadi mereka ibu mereka sandra. Saya telepon mereka, datanglah. Oke ibu, kami datang besok. Seperti itu. Jadi mereka heran. Saya bersaksi, saudara. Bagaimana ada di sini dan bagaimana kita mendapat berkat Tuhan ini dalam pelayanan. Mereka melihat saya begini. Oh, ternyata ibu ini bukan orang biasa-biasa. Saya bilang saya bersaksi. Tahun 2015 saya udah mau pergi dari sini. Ketika suami saya meninggal tahun 2014. Tahun 2015 saya mau berangkat. Pelayanan sudah tersedia di Tarakan, saya bilang. Oh iya, daerah apa ya? Berbatasan Malaysia. Saya saksikan, saudara,
Bagaimana hamba Tuhan datang dari Jakarta, langsung mengingatkan saya supaya jangan tinggalkan tempat ini. Saya dikasih pilihan oleh Tuhan, saya tidak dipaksa hamba Tuhan tersebut, saya bilang. Tergantung kepada ibu, ibu siap memilih. Ibu mau ikuti kehendak ibu, keinginan ibu, silahkan. Ibu pergi. Tetapi Tuhan katakan jangan. Tapi kalau ibu mau ikuti kata Tuhan, silahkan. Haleluya. Ada kalanya kita dituntun, ada kalanya kita dikasih pilihan. Karena hidup itu pun adalah pilihan, saudara. Haleluya. Saudara pilih yang baik, apa yang terbaik atau yang kurang baik, itu tergantung Anda. Tapi saya memilih apa kata Tuhan. Sekalipun itu bertentangan dengan apa kata hati saya. Itulah yang namanya digembalakan. Haleluya. Apalagi dikatakan di sana, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan lewat apa? Lewat firman. Ketika kita mendengar dan mengerti dan membuka hati akan firman itu yang membalut hati kita yang terluka, saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan, firman itu bisa menyembuhkan setiap masalah kita, menyembuhkan setiap luka-luka batin kita. Ini bukan sekedar khotbah, ini adalah pengalaman hidup. Terus yang dikatakan di situ apa lagi? Yang gemuk, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Halo, perhatikan dulu. Jadi ada banyak kriteria domba. Ada domba yang masih terluka. Ada domba yang sukanya tersesat, nggak tahu jalan. Ada domba yang suka sakit hati, dendam, marah. Itu domba. Itu ada dalam penggembalaan. Ada juga yang apa? Yang kuat dan yang gemuk. Halo. Yang mana yang bisa dipakai oleh gembalanya ini? Yang kuat dan gemuk. Makanya kuat dan gemuklah imanmu dan kepercayaan. Supaya kau bisa dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Salam kiri kanan, katakan harus kuat dan gemuk di dalam Tuhan. Karena yang kuat dan yang gemuk pun itu selalu dilindungi Tuhan. Semua diperhatikan Tuhan. Kenapa domba itu yang kuat, yang gemuk itu diperhatikan? Karena sangat dibutuhkan daging dan juga apa? Bulunya. Karena bulu domba sangat Jadi kalau dia gemuk, bulunya pasti segar ya toh? Lebat. Jadi banyak yang boleh digun. Coba kalau kurus. Kalau dipotong pun dia bikin sop aja. Orang pelihara ternak itu pasti sukanya ternaknya apa? Gemuk kan? Supaya apa? Supaya nanti tahun baru bisa dipotong. Dan harganya, timbangannya lebih banyak. Karena dia gemuk. Ini bukan berbicara daging ya. Saudara perhatikan saya dan Mas Li. Mereka lebih gemuk. Ini berbicara rohnya. Haleluya. Jangan nanti saudara sudah 20 tahun digembalakan, tetap keringking, tetap kurus. Kapan lah gemuk? Gini kata gembalanya. Kapan lah gemuk ini? Udah 20 tahun ku gembalakan, udah tua. Tapi tetap kurus. Kapan mau dipotong ini hanya untuk sop? Saudara ngerti maksud saya? Ngerti nggak? Yang harusnya mengajar tetap diajar. Yang harusnya makan nasi keras tetap minum susu. Masa sih udah umurnya 30 tahun, mimi cucu mama, mimi cucu. Ada nggak jemaat seperti itu? Ada. Maunya dia dibujuk-bujuk. Maunya dia dikasih minuman, dikasih makanan, disilahkan, ini silakan, sayangku. Jadilah domba yang gemuk supaya engkau bisa dipakai Tuhan. Engkau bisa dipergunakan bagi kerajaan Allah. Haleluya. Agak keras kali ini. Saya percaya saudara mau gemuk semuanya. Katakan dulu amin yang mau gemuk. Amin. Ya, saya
yang nggak dengar. Yang mau gemuk katakan amin. Amin. Masih ada yang belum amin ini. Belum aku masih mau kurus biar bajunya muat. Bukan seperti itu ya. Ya karena biasanya orang yang gemuk itu susah cari baju kalau secara jasmani. Nah semuanya pada ini. Kalau cari baju, aduh susah banget. Tapi ini secara roh saudara. Kita harus memiliki roh yang gemuk dan yang kuat. Karena yang gemuk yang kuat pun dilindungi. Semua itu ada di penggembalaan. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan katakan, aku sendiri yang menggembalakan. Yang kedua saudara, mengapa umat Tuhan domba harus digembalakan? Agar jangan dimakan serigala. Apa lawannya domba? Musuhnya serigala. Mana lebih kuat, serigala sama domba? Coba kalau tidak ada gembala, serigala di sini sama domba, yang mana yang dimakan? Domba dong, apalagi dombanya gemuk. Enak ini katanya. Sedikit saja tulangnya, sedikit dagingnya yang banyak. Kita lihat dulu dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 18 sampai 38. Kisah Rasul. Kembali ke ayat yang tadi saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Coba bantu dulu saya lagi. Ayat yang ke-18. Bukan saudara. Coba kita lihat dulu. Ya benar. Ayat 18 coba. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama. Bukan saudara, bukan. Itu tadi kembali ya. Ya ayat yang ke-28. Ya ayat 28 dulu coba di lagi. 28 dulu kembali ke 29 terus. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Ya. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan. Perhatikan dulu ya. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi apa? Penilik untuk apa? Menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan apa? Darah anaknya sendiri. Jadi hamba Tuhan menjadi seorang gembala dalam pelayanan penatua itu ditetapkan oleh siapa? Roh Kudus. Menjadi apa? Penilik. Jadi jemaat harus siap-siap ditilik, siap-siap diperhatikan, siap-siap ditegur kalau engkau mau digembalakan. Haleluya. Ayat 29. Kenapa tadi kan? Kenapa domba itu harus digembalakan? Coba ayat 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu Ya. dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Karena ada serigala-serigala yang ganas. Domba itu harus digembalakan supaya jangan dimakan serigala-serigala yang ganas. Haleluya. Karena domba itu lemah. Jadi dia butuh seorang yang menuntun dia. Seorang gembala yang membawa dia, yang menjaga dia, yang melindunginya dari setiap musuh yang datang untuk mengganggu. Karena musuh domba itu adalah serigala. Jadi seorang gembala bertanggung jawab menjaga domba itu supaya tidak dimakan serigala. Terus, Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang ya, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. perhatikan. Apakah serigala itu? Pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Bahkan dari tengah-tengah kamu pun bisa disesatkan juga. Yang sudah tergembala pun bisa. Jangankan yang tidak digembalakan, yang tergembala pun bisa tersesat juga. Makanya jagalah dirimu. Yang pertama sekali menjaga dirinya adalah seorang gembala. Menjaga pengajarannya supaya
juga jangan tersesat. Bahkan datang juga dari luar untuk mempengaruhi ataupun mengajarkan ajaran-ajaran sesat kepada jemaat, kepada domba itu. Terus, Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku tiga tahun lamanya, siang malam dengan tiada berhenti-hentinya, menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. ini nasihat terakhir kepada para penatua yang ada di Efesus. Sebab itu berjaga-jagalah. Terus apa dikatakan? Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia Ya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. iya. Dikatakan situ sebab itu berjaga-jagalah. Sebab apa tadi katakan? Ingatlah bahwa aku sudah 3 tahun lamanya, apa dikatakan? Siang malam mengajar kamu, menasehati kamu. Tugas gembala mengajari, menasehati, menegur setiap saat. Capek enggak gembala itu? Yang saudara kira enak jadi seorang gembala. Saya tantang saudara, siapa mau gembala di sini? Saudara kira kalau gembala itu marah karena apa dia itu? Karena dia gimana? Karena dia sayang, saudara. Maka dikatakan berjaga-jagalah. Perhatikan kawanan domba itu. Jagalah dirimu. Aku serahkan kamu kepada Tuhan, katanya. Domba diserahkan kepada seorang gembala. Gembala diserahkan kepada siapa? Saudara, perhatikan itu ayat. Nangkap enggak? Nangkap enggak maksudnya di situ loh? Masih di sini ya? Lihat dulu kiri kanannya. Jangan-jangan sudah melayang-layang atau mengantuk. Coba perhatikan dulu di situ. Ayat yang ke-32 atau ayat yang ke-31. Dikatakan 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya apa? Menasehati kamu masing-masing dengan apa? Jadi kalau seorang gembala itu menangis bukan karena dia butuh uang. Halo, bisa saja. Tapi yang terpenting seorang gembala itu menangis, mencucurkan air mata karena ingin domba-domba itu berkenan kepada Tuhan. Ingin dia selalu menasehati, menegur, mendidik domba itu supaya dia berkenan kepada Tuhan dengan mencucurkan air mata. Nah, jadi dia diserahkan kepada penatua, kepada gembala. Ayat 32, coba baca dulu 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ngerti maksud saya? Dapat? Nangkap enggak? Domba diserahkan kepada gembala. Gembala diserahkan kepada siapa? Tuhan. Jadi tahu nggak tingkatannya dalam pengembalaan? Saya terima dari Tuhan, saudara terima dari saya. Jadi saya menggembalakan hanya karena anugerah daripada Tuhan. Bukan karena keinginan ataupun kehendak saya sendiri. Itu dia, saudara. Ya, coba ayat selanjutnya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah kau ingini dari siapa. Wah, Paulus terangkan kepada penatua itu. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah kuingini. Halo, lihat dulu ke saya. Itu seorang gembala yang baik. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah kuingini dari siapapun. Banyak hamba Tuhan bisa memperkaya diri loh. Dia kuras jemaat itu. Tapi bukan berarti saya tidak membuat saudara untuk berkorban, bukan. Saya perhatikan dari mulai saya terpanggil jadi hamba Tuhan. Mirip dengan Paulus, saudara. Perak atau emas atau apapun pakaian saya tidak pernah ingini dari siapapun itu. Terus? Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan. Haleluya. Apa katanya? Kamu sendiri tahu. Dengan apa? Lihat dulu ke sini. Dengan apa? Saya
menyusahkan jemaat loh, untuk biaya-biaya saya. Saya tidak pernah menyusahkan saudara. Bukan berarti saya nggak berhak untuk menggunting bulunya domba itu. Berhak nggak? Tapi saya bekerja dengan tangan saya sendiri untuk memenuhi kebutuhan saya. Tanggal 20-21 saya mengikuti Mukerda di Hotel Grand Ori, beras pagi saudara. Saya pun tidak memberikan tanggungan kepada saudara, karena saya sudah diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati, mencukupkan dengan anugerahnya. Bukan berarti tertutup saudara untuk memberikan berkat, tapi saya tidak mau membebani saudara. Saya mau bekerja dengan tangan saya, karena Tuhan berikan saya kekuatan dan dua tangan yang bisa bekerja. Makanya Tuhan gak boleh malas-malasan. Baik bekerja apapun itu, yang penting itu untuk memenuhi pelayanan. Saya harus berjuang dalam pelayanan. Saya gak santai-santai. Setelah dari sana saya harus bekerja juga. Dan juga bukan untuk dia sendiri. Apa dikatakannya di situ? Saya bekerja dengan tangan saya untuk memenuhi kebutuhan saya, keperluan saya bersama dengan. Perhatikan dulu, dengan siapa? Siapa kawan sekerja saya? Saudara kawan sekerja saya. Mungkin saya nggak bisa kasih banyak pada saudara. Saya belum bisa kasih sesuatu kepada saudara. Tapi kalau ada pada saya pun mau berbagi saudara. Dan saya lebih memperhatikan kawanan atau kawan sekerja, terkadang seperti itu, daripada diri saya sendiri. Itulah ternyata seorang hamba. Paulus mengatakan itu. Apa kerja Paulus? Saudara tahu? Membuat hoodie di went down. Dijual. Itulah untuk keperluan. Kalaupun beberapa jemaat baik dari Filipi juga memberikan beberapa kali memberikan berkat. Ya katakan apa? Itu untuk kamu. Lihat dulu. Apa katanya? Bukan pemberian itu yang kuinginkan. Loh, sepertinya sombong kali ya. Masa sih yang betul nggak mau diberi? Kenapa dia katakan seperti itu? Tetapi pengenalanmu kepada Kristus, itu yang kuutamakan. Itulah kalau seorang hamba. Bukan karena uang ataupun karena pemberian. Mana lebih senang orang diberi apa dia apa? Memberi. Kebanyakan orang senangnya diberi, tapi saudara saya harus lebih senang memberi. Coba baca selanjutnya dulu. Perhatikan saudara Alkitabnya. Ayo lanjut. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, Ya. bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, Ya. dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Haleluya. Apa dikatakan di situ? Dengan demikian, coba sama-sama dulu kita sama-sama. Ayat berapa tadi? Sama-sama 1, 2 ya. Dalam segala hal, satu, Telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. jadi Paulus itu memberikan contoh bekerja dengan tangannya sendiri. Tunjukkan tanganmu. Saudara punya tangan? Bekerjalah dengan tanganmu. Apa yang bisa kau kerjakan? Yang penting berkenan kepada Tuhan. Jangan pula bekerjanya yang apa yang gak halal. Yang penting bekerja dengan tanganku, bekerja semangat. Namanya bekerja orangnya semangat, bukan tidur-tiduran. Bekerja apapun yang bisa saudara kerjakan. Untukmu sendiri. Kau usah kau kasih sama aku, bisa. Untukmu kau kerjakan. Yang penting engkau bangkit, semangat. Karena itu adalah satu contoh supaya kita bisa memberi kepada orang yang apa tadi? Yang lemah, yang tidak punya. Saudara bisa berbagi dari apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Karena apa dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus yang ngomong ya? Yesus yang ngomong gak?
adalah lebih berbahagia memberi daripada. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Mana lebih senang kita? Menerima apa memberi? Pernah kan dengar apa ilustrasi? Seseorang yang tidak pernah memberi, selama hidupnya dia nggak pernah memberi dong. Dia jatuh ke dalam lubang, ke dalam sumur. Ada seseorang yang menolong, beri tanganmu, nggak mau dia. Beri tanganmu sini, enggak katanya. Karena dia tidak biasa memberi. Ayo kasih tanganmu. Tangannya aja dikasih untuk menolong, dia nggak mau dia. Karena apa? Dia tidak membiasakannya dirinya untuk memberi. Akhirnya berpikirlah ini, bagaimana caranya? Jadi capek yang menolong ini. Ayo kasih tanganmu, berikan tanganmu. Dia nggak mau memberi. Enggak katanya. Datanglah yang di atas ini. Nah tanganku, nah, ambil tanganku. Dia tangkap langsung. Akhirnya dia ditolong dari sana. Halo, maksudnya ngerti nggak? Loh, saudara ketawa. Ini setelah tapi ada artinya loh. Ngerti nggak? Molo ile aku hitai ko bodo hita mangale muse. Haleluya. Amin. Dia bingung, enggak ku kasih tanganmu, enggak mau. Ayo kasih tanganmu, ayo. Biar ku bantu kau, enggak. Bingung dari bagaimana. Nah tanganku, nah, terima. Wah dia terima langsung. Tangkap. Itu hanya ilustrasi saudara. Lakukan dulu. Haleluya. Supaya dia ditolong. Yang menolong itu memberikan apa? Memberi dulu. Berikan tangannya. Aku berikan tanganmu, gak mau dia memberi. Kasihlah tangan. Haleluya. Coba baca selanjutnya yuk. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Iya. Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka. Iya, terus ayat yang ke-37. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Paulus banyak dikasihi. Dia banyak memberi nasihat. Dia banyak memberikan pesan. Dia banyak memberikan contoh. Sehingga pada saat perpisahan itu, mereka menangis saudara. Karena sebelumnya dia udah katakan, ini mungkin perpisahan kita. Kalian tidak melihat mukaku lagi. Coba ayat terakhir. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengangkat dia ke kapal. Sama dengan di Siotang ini ya. Saya pergi, saudara antar saya ke kapal. Karena ada kapal transport di sini. Haleluya. Mereka menangis, saudara. Tapi sebelum Paulus pergi, dia beri pesan. Supaya selalu berjaga-jaga. Bekerjalah dengan tanganmu. Berbagilah kepada orang lemah. Lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Itu pesan Tuhan Yesus, dia katakan. Saudara domba, ikuti apa kata gembala itu. Apa kata Tuhan? Mari kita taati. Haleluya. Coba kita lihat dulu Matius pasal yang ke-7. Injil Matius 7 ayat 15. Coba. Mohon kembali dibaca. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Coba dibaca kembali. Dapat? Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Terus, Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. iya. Hati-hatilah, waspadalah. Bahwasanya serigala itu juga bisa menyamar. Makanya dikatakan serigala berbulu. Saudara apa? Serigala berbulu domba atau domba berbulu serigala? Domba ya. Domba berbulu serigala? Enggak lah. Kalau domba berbulu domba lah. Datang ada yang bilang domba berbulu serigala. Jangan juga. Masa si domba, harusnya domba kan bulu
bulunya keriting. Serigala bagaimana? Halus. Lurus kan? Lurus. Nanti rambutnya keriting di rebondingnya. Berarti dia domba, maunya dia menjadi serigala. Sorry, itu hanya lelucon saja saudara. Perhatikan di situ tadi, ya, ayat yang ke-15 itu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sungguhnya mereka adalah serigala. Jadi serigala itu adalah gambaran nabi yang palsu, hamba Tuhan yang membawa kepada kesesatan, saudara. Jadi saudara harus mengerti dari mana saudara dikatakan firman Tuhan untuk mengenalnya. Dari mana? Dari buahnya pohon itu dikenal. Saudara tahu itu papaya karena saudara lihat pokoknya. Contohnya seperti itu. Jadi coba kita lihat dulu dalam Lukas pasal yang ke-13, Injil Lukas. Biar kita bisa kupas sedikit, siapa sih serigala ini? Yang pertama dikatakan nabi palsu, pengajar sesat. Lukas pasal yang ke-13. Coba kembali dibaca ayat yang ke-11 sampai 12. Iya. Lukas pasal yang ke-13. Coba ayat 11 sampai 12. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki. Sorry saudara, bukan di situ, bukan itu maksudnya. 11 ya. Ini tentang Herodes, saudara. Herodes itu juga digambarkan seperti siapa? Serigala. Itu di mana? Yohanes ya, di mana itu? Katakanlah kepada si serigala itu. Pernah nggak saudara baca? Yesus ngomong. Katakanlah kepada si serigala itu, aku mengadakan mujizat. Itu karena dari Bapa. Adalah karunia daripada Bapa yang diberikan oleh Bapa. Jadi Herodes juga berbicara apa? Serigala. Apa Herodes? Raja yang bagaimana? Ingin membunuh Yesus. Yesus itu adalah firman. Jadi serigala itu juga bisa membunuh firman. Iman, saudara dan saya. Jadi ajaran-ajaran sesat, nabi-nabi palsu itu untuk membunuh iman dan kepercayaan domba-domba itu. Makanya domba harus digembalakan supaya tidak dimakan oleh serigala. Yang ketiga, saudara, coba kita lihat kenapa umat Tuhan, kenapa domba itu digembalakan, ya, supaya domba itu, supaya umat Tuhan itu dilindungi. Apa? Dilindungi. Karena penggembalaan juga berbicara perlindungan ataupun pagar. Penggembalaan itu berbicara perlindungan ataupun pagar. Coba Ayub pasal yang pertama. Ayub pasal pertama. Kita sama-sama baca saudara. Ayat yang ke-8 sampai 10. Ayub pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 sampai 10. Sudah dapat? Sama-sama, 1, 2 ya. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ayub, kenapa Ayub diberkati Tuhan? Kenapa Ayub terpelihara? Kenapa Ayub dilindungi? Karena ada pagar. Pagar dari mana? Dari mana? Kata
iblis. Karena kau pagarinya dia. Coba kalau pagar itu dicabut. Itu minggu depan kita apa? Kita bahas, saudara. Terus kita bahas sekarang. Kepanjangan. Saudara nanti kelamaan mendengar nggak ngalar. Ini aja pun saudara ingat nanti udah puji Tuhan. Dan jangan ditanya, diberkati semua. Yang mananya? Semualah diberkati. Sudah ibu diberkati semuanya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ada berbagi? Enggak. Udah diberkati, tapi nggak ada yang berbagi. Perhatikan tadi di sini. Bukankah karena engkau memagari dia dan juga rumahnya? Sehingga ayat 10 tadi apa dikatakan? Dia coba ayat 10. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Perhatikan ya. Segala yang dimilikinya, terus dikerjakannya, terus yang dimilikinya, yang dikerjakannya diberkati. Nanti saudara tanam cabai keriting. Dan jangan gak ada pagar. Belum pagarnya masih jarang-jarang. Terus datang apa? Hewan. Dimakan keong contohnya. Ya ini contoh kecil aja sih. Itu contoh saja. Jangan-jangan saudara punya ternak. Gak berhasil contohnya. Perhatikan loh. Kita perhatikan. Orang selalu datang ke sini. Banyak kali yang kalian. Banyak kali. Padahal sedikit banyak kali menurut. Jadi ada orang bilang, nah sota jom dipisau nih halakon. Ada banyak ayamnya tidak pernah dipotong, pikirnya seperti itu. Ya saya bersyukurlah itu berkat Tuhan. Kita punya ternak. Haleluya. Termasuk juga jemaat Tuhan. Bapak Kristen banyak ternaknya. Puji Tuhan lah. Jadi datang juga ada pertemuan. Kalau pertemuannya kecil, kita nggak usah beli. Kalau dia partai besar baru, bisa kita beli. Kalau partainya kecil, bisa kita untuk kita sendiri, bisa kita cukupkan, saudara. Dikatakan di situ Ayub itu dipagari. Pada saat Tuhan cabut pagar baru, iblis beker. Halo, perhatikan loh. Ngerti nggak maksudnya? Pada saat pagar dicabut, baru masuklah binatang buas. Halo, itu minggu depan kita bahas ya. Ada 3 poin, saudara. Kenapa domba harus digembalakan? Karena domba itu lemah. Dia butuh dilindungi, dia butuh diarahkan, dia butuh dituntun supaya dia tidak tersesat. Kenapa domba harus digembalakan? Domba itu saudara dan saya, domba penggembalaannya Tuhan. Dikatakan di situ supaya tidak dimakan serigala. Serigala itu adalah ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran sesat yang membunuh iman dan kepercayaan saudara. Jadi penggembalaan bisa melindungi saudara dari itu. Yang ketiga, kenapa kita harus digembalakan? Kenapa domba harus digembalakan? Supaya domba itu terlindungi. Karena penggembalaan berbicara perlindungan. Itu berbicara tudung dalam tabernakel. Tudung. Tempat maha kudus ataupun ruangan maha kudus dan ruangan kudus itu ada tudung. Berapa lapis? Kita pernah belajar, masih ingat gak? 4 lapis. Puji Tuhan, saudara masih ingat. Itu ada artinya, pernah kita belajar dari sini. Keempat tudung itu ada artinya. Tudung itu berbicara penggembalaan. Beda dengan halaman. Halaman itu nggak ada tudung. Ngerti maksud saya ya? Haleluya. Kenapa kita harus digembalakan? Jawab saya. Kenapa kita harus digembalakan? Saya kata begitu. Kenapa kita harus digembalakan? Sini nggak ada yang jawab, berarti kuat semua. Karena saya lemah. Yang kedua, kenapa saya harus digembalakan? Supaya saya tidak dimakan serigala.
Yang ketiga, kenapa saya harus digembalakan? Supaya saya dilindungi dan dibagari oleh Tuhan.